Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dan semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, pastinya pada sore hari ini kita kehadiran salah satu narasumber, ya dimana lagi jika bukan dalam program Bincang Kota, salah satu program yang pastinya kita mengumpulkan narasumber-narasumber yang dimana kita akan membahas mengenai kota dan juga keadaan-keadaan sekitar. Nah, tapi seperti tema kita pada hari ini, yaitu Malam Tahun Baru di Makassar. Bolehkah? Nah, tentu saja sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, bersama saya Kinan Aulia dalam edisi Senin 27 Desember hari ini, kita akan membahas lebih banyak lagi pastinya. Nah, tapi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, menegaskan tak ada perayaan Tahun Baru di Kota Makassar. Untuk Natal dan Tahun Baru ini tidak ada konvoy, tidak ada pesta kembang api dan kegiatan lainnya yang mengundang ataupun mendatangkan kerumunan. Nah, salah satu narasumber kita ini juga merupakan aparatur negara yang pastinya memiliki tanggung jawab dan fungsional dalam menjaga ketertiban ataupun pengamanan di menjelang Natal dan Tahun Baru mendatang ini. Dan sesuai tema kita pada sore hari ini, Malam Tahun Baru di Makassar, bolehkah? Dan tentu saja pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Tribuners. Dan tentu saja di samping saya ada Bapak PLT Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Indrawan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dan Kinan. selamat sore, Pak Ade. Nah, baik Pak Ade, seperti tema kita pada hari ini, kita akan membahas Malam Tahun Baru di Makassar, bolehkah? Tapi sebelum itu, Kinan mau tanya kabar dulu nih. Gimana kabarnya Pak sore hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Aktivitas? Lumayan sibuk. Lumayan sibuk. Dan pastinya sepertinya selalu sibuk. Sebelum kesini kemana aja nih Pak? Ini karena kita juga lagi dalam rangka operasi lilin, nah, jadi memang banyak kegiatan-kegiatan dilakukan oleh kepolisian, khususnya Polda Sulsel untuk pengamanan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Berarti sudah melakukan sebagian tugas dari tema kita nih pada hari ini. Iya, betul sekali Mbak Kinan. Baik Pak Ade. Pak Ade kesini sendirian? Iya, sama anggota satu orang. Nah, terus dikawal nih Pak Komandan. Nah, baik Pak Ade, tapi hari ini kita tidak membahas berat-berat nih, karena sepertinya hari ini di samping dengan jabatan Pak Ade sebagai PLT Kabid Humas, tentu saja Kinan di sini tidak mau membawa pulang informasi yang kosong, karena dengan tema kita bahwa bagaimana persiapan dengan Malam Tahun Baru di Makassar, bolehkah? Sekalipun Wali Kota Makassar sudah menegaskan bahwa tidak ada konvoy, tidak ada pesta kembang api yang mengundang kerumunan, hari ini kita akan melihat versi dari kepolisian itu sendiri, tentu saja dalam jawaban untuk Polda Sulsel. Nah, mungkin yang pertama Kinan mulai dulu dari apa yang sebenarnya atau yang seharusnya masyarakat lakukan pada saat Malam Tahun Baru 2022 ini, apalagi itu dilarang. Seperti apa, Pak? Terima kasih Mbak Kinan dan Tribuners sekalian. Terkait dengan pertanyaan apakah boleh melakukan perayaan Tahun Baru, mungkin apa yang dikatakan oleh pemerintah daerah bukan bermaksud mengatakan bahwa kita tidak boleh bersenang-senang, kemudian berbahagia menyambut Tahun Baru, bukan seperti itu. Memang pada prinsipnya sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2021, bahwa memang Tahun Baru ini kita menghimbau untuk, sudahlah, kita Tahun Baru di zaman pandemi COVID ini lebih indah kita bertahun baru di rumah. Tidak usah lagi ada namanya konvoy-konvoy, pawai-pawai, atau menyambut acara Old and New Years. Tidak usah, karena itu bisa mengundang pengumpulan masyarakat yang tentunya di zaman pandemi COVID ini sangat riskan dilakukan. Apalagi kita tahu bersama, varian baru Omikron sudah ada di Indonesia. Kabar terakhir yang saya dapat, mudah-mudahan tidak salah, sekitar hari ini sudah 40-an sekian lebih yang sudah kena terjangkit Omikron. Ini kenyataan yang ada di depan mata kita. Makanya tentunya kami dari pihak kepolisian didukung dengan TNI dan Pemda berusaha menghimbau masyarakat, ayo Tahun Baru kita di rumah saja, tidak usah membuat kegiatan-kegiatan yang bertemu dengan masyarakat terlalu banyak, karena rawan terjadinya klaster lagi kalau kita abai dengan kesehatan.
Nah, tapi Pak Ade, bagaimana jika ada masyarakat yang mungkin masih melakukan konvoy ataupun live musik dan mungkin melanggar hal-hal tersebut sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah? Seperti apa, Pak Ade? Ya, jadi tentunya kami dengan TNI, dengan Pemda, selain memberikan himbauan-himbauan tentang larangan-larangan tersebut, andai kata memang ada dari masyarakat yang mungkin belum sempat mendengar bahasa larangan itu, tentunya kita akan menempuh jalan yang lebih persuasif, akan memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat. Ayo kita jangan membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak. Kita semua harus sadar itu, dan tentunya kami dari pihak kepolisian akan berusaha pada saat malam tahun baru untuk meminimalisir terjadinya pengumpulan-pengumpulan dengan upaya-upaya baik itu preemptif, preventif maupun represif yang bersifat untuk mendidik. Betul. Nah, dengan mendengar kata mendidik, Pak Ade, sebenarnya sampai saat ini untuk kepolisian sendiri, apa sih hal-hal yang dipersiapkan menjelang malam tahun baru 2022? Ya, memang berdasarkan Inmendagri 66, kita hanya tidak boleh melakukan penyekatan-penyekatan. Kita tetap memberikan kebebasan kepada masyarakat. Yang dilarang itu adalah membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa. Seremonial. Ya, seremonial, baik itu acara old and new yang tadi saya bilang, mungkin ada acara musik-musik itu yang dilarang sebenarnya dalam Inmendagri. Jadi kita dari pihak kepolisian akan selalu menghimbau dari hari ke hari sebelum pelaksanaan tahun baru untuk ayo, kita bukan bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kita juga bertanggung jawab buat kesehatan masyarakat yang lain. Jangan kita merasa sudah sehat, karena Omikron, virus corona ini tidak kelihatan. Ini musuh yang tidak kelihatan. Salah satu mencegahnya itu tadi, kita harus menahan diri, menjaga diri sendiri, supaya yang lainnya juga merasakan kesehatan. Ya, jadi bukan hanya menjaga diri kita, tapi juga orang di sekitar kita. Betul sekali, Mbak. Betul sekali. Baik, Pak Ade. Nah, selanjutnya untuk yang tadi Anda jelaskan mengenai persiapan dari kepolisian, apakah selain dari kegiatan-kegiatan seremonial, apakah untuk perjalanan mudik misalnya, ataupun juga ingin mengunjungi keluarga, apakah itu tetap ada peraturan larangan atau seperti apa dari pihak kepolisian? Ya, seperti tadi yang kami sampaikan, bahwa dalam instruksi Menteri Dalam Negeri 66 tidak ada penyekatan-penyekatan. Khusus untuk ASN, aparatur sipil negara, kemudian anggota TNI, Polri, memang sudah ada larangan untuk melaksanakan cuti maupun izin dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 22. Masyarakat yang lain yang mungkin mau pulang kampung itu dipersilakan selama bisa menjaga prokes dengan baik. Jangan sampai karena kerinduan sama kampung halaman, akhirnya AB dengan prokes, di jalan bertemu dengan orang, tidak bisa menjaga jarak. Itu yang kita harapkan. Sekalipun kerinduannya mendalam, tetap menjaga protokol kesehatan. Betul sekali. Ya, Pak Komandan. Betul sekali. Baik. Nah, untuk larangan kebijakan yang tadi Anda juga sampaikan, untuk kepolisian sendiri sebenarnya titik-titik mana saja sih yang menjadi tempat-tempat yang nantinya mungkin lebih pengamanannya lebih diutamakan di titik tersebut? Di mana saja untuk menjelang perayaan tahun baru maupun malam tahun baru nanti? Secara umum, tentunya tempat-tempat keramaian yang akan menjadi tempat-tempat tujuan dari masyarakat berkumpul. Secara khusus mungkin kalau di Kota Makassar terkait pengumpulan ini mungkin di Pantai Losari, kemudian di mal-mal, itu tentunya akan kita membuat adanya patroli-patroli mungkin untuk menghimbau untuk tidak usah berkumpul-kumpul terlalu lama, ya sekedar saja untuk merayakan malam tahun baru. Karena di mall juga, Mbak, sesuai dengan Inmendagri juga itu juga dibatasi kapasitasnya 50% dari kapasitas dari mall tersebut. Tentunya ini juga harus ada pengawasan dari pihak pemerintah, baik itu TNI, Polri maupun Pemda, untuk ada pelaksanaannya sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Ya, baik. Nah, untuk jumlah personil yang mungkin nantinya akan turun dalam menjelang malam tahun baru, ada berapa banyak? Mungkin datanya boleh disampaikan, Pak Ade. Jadi terkait dengan Nataru, Natal dan Tahun Baru ini, kepolisian melaksanakan operasi Lilin 2021 selama 10 hari dari tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari. Untuk jumlah di Polda Sulsel berkisar kurang lebih 4.600 personil
Wow, Untuk Polri-nya sendiri itu sekitar 2.400 dan dari stakeholder yang lain baik TNI maupun dari Pemda itu sekitar kurang lebih 2.200 personil. Ini sudah tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kita berharap dengan jumlah ini bisa mengajak masyarakat untuk kita taat prokes. Sudah 2 tahun kita seperti ini. Tentunya kita sudah mulai biasa, mudah-mudahan ini tidak terlalu menjadi hal yang berat lagi buat masyarakat untuk ayo mudah-mudahan Omikron yang sedang mengganas di negara-negara lain tidak masuk ke kita. Demikian, Mbak. Ya, baik Pak Ade. Nah, mendengar tadi dengan jumlah 4.000, kurang lebih 4.000-an yang tadi Pak Ade sampaikan, tentu saja mereka ini sudah dipersiapkan dengan matang ya, tentu saja. Kira-kira berapa persentase kesiapan dari personil yang nantinya akan akan juga turun di lapangan untuk patroli-patroli di setiap jalan yang tadi Anda sampaikan? Ya. Operasi ini sudah berlangsung, Mbak. Tadi dari tanggal 24 Desember sudah mulai operasi lilin. Jadi anggota mulai dari sekarang berlakunya operasi sudah mulai melaksanakan patroli-patroli, baik itu patroli dialogis, patroli-patroli yang bersifat humanis, mengingatkan kepada masyarakat untuk taat prokes. Untuk masalah kesiapan kami siap, TNI siap, Pemda siap untuk sama-sama kita menyambut tahun baru dengan aman, sehat. Mudah-mudahan tidak ada lonjakan. Itu harapan kita. Ya, tentu saja. Tapi untuk Kinan agak kepo nih, Pak Ade. Sebenarnya kalau untuk di Humas sendiri, ada nggak sih program yang jadi tawaran atau akan ditawarkan ke masyarakat sebagai program pengingat juga nih untuk tidak merayakan malam tahun baru? Atau apa sih inovasi yang dibuat untuk di Humas sendiri, khususnya di Polda Sulsel? Ya, makasih Mbak Kinan. Jadi kalau di Humas Polda Sulsel, kita selalu memberdayakan, kita mempunyai bagian multimedia. Dari bagian multimedia ini kita selalu membuatkan meme untuk menghimbau masyarakat agar taat prokes pada saat Natal dan Tahun Baru. Pimpinan sangat berharap, baik itu pimpinan kepolisian maupun Pemda dan TNI, selalu berharap mudah-mudahan Tahun Baru ini kita semua bisa aman, tidak ada lonjakan kasus yang tentunya akan menjadi masalah buat kita di belakang hari kalau ada lonjakan kasus. Untuk itu juga dari Polda juga menghimbau, saat ini kita lagi melaksanakan vaksin yang luar biasa masif, sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa mencapai 70% masyarakat yang sudah divaksin. Nah, ayo masyarakat yang di luar sana yang belum vaksin tentunya, ayo kita vaksin, karena vaksin itu aman dan halal. Betul. Nah, kita membahas mengenai vaksin. Saya juga sebenarnya agak tertarik nih membahas vaksin. Kira-kira Pak Ade untuk menjelang Nataru juga ini ada nggak sih nanti persiapan di jalan untuk kegiatan vaksinasi atau seperti apa? Untuk saat ini kayak di Polrestabes maupun Polres Pelabuhan, itu sudah ada gerai-gerai vaksin yang kita siapkan jauh sebelum ada Nataru. Nah, tentunya dengan adanya Nataru ini tetap akan kita laksanakan karena memang ini sudah program yang berjalan dari semenjak perintah vaksin itu dilaksanakan. Gitu Mbak Wan. Ya. Jadi untuk vaksinasi sendiri ini memang capaiannya di Makassar apakah sudah mencapai target juga? Informasi terakhir yang saya dapat tadi pagi sudah sekitar 67%. Sedikit lagi kita di angka 70%. Mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat, program pemerintah yang menggariskan untuk 70% di akhir tahun bisa tercapai. Ya, untuk itu ya, karena kurang mungkin dari 3%, masyarakat jangan abai terhadap protokol kesehatan. Jangan sampai karena kurangnya 3 persentase ini malah melonjak, menurun menjadi di bawah 50%. Dan itu tidak mencapai target dari pemerintah ataupun Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan persentase yang tadi Pak Ade juga sharing ke kita, Tribuners. Nah, selanjutnya untuk Pak Ade sendiri nih, selaku ketua kepala Humas, PLT Kepala Humas Polda Sulsel, sampai saat ini bagaimana sih Pak persiapannya untuk untuk menghimbau masyarakat luas khususnya di Kota Makassar? Ya, kita punya organisasi, ada Bimas, ada Babin Kamtipmas yang sampai di desa-desa. Kemudian juga sekarang zaman 4.0 juga yang namanya media sosial. Tadi seperti saya sampaikan sama Mbak Kinan, dari kami, Humas sudah membuat meme-meme untuk menghimbau terkait dengan Nataru ini, supaya tidak abai terhadap prokes kesehatan. Juga para babin kita lagi bekerja dengan giat di wilayah binaannya
untuk mari mengajak masyarakat untuk vaksin, termasuk juga menghimbau. Ya. Intinya kami menggunakan segala kekuatan yang ada di kepolisian untuk menyehatkan masyarakat, memaksimalkan vaksin yang diperintahkan oleh pimpinan. Demikian, Mbak. Baik, tapi kedepannya Pak Ade, kedepannya semisal nih ada masyarakat yang mungkin belum tahu mengenai imbauan ini atau mungkin sudah tahu tapi abai dan lalai dan tetap saja melakukan aktivitas konvoy, pesta kembang api ataupun juga perayaan-perayaan yang akan mendatangkan kerumunan banyak. Apakah pihak kepolisian tetap juga mengadakan patroli dari rumah ke rumah atau seperti apa? Iya, terkait dengan malam tahun baru kita dari kepolisian pasti akan melaksanakan patroli dengan lebih masif lagi, karena ini bukan keadaan yang biasa, ini keadaan yang luar biasa terkait dengan COVID-19. Dari pihak Polrestabes Makassar, dari Polda, akan menggiatkan patroli-patroli yang sifatnya untuk menghimbau masyarakat. Tentunya kalau ada pengumpulan-pengumpulan juga akan diberikan himbauan-himbauan untuk mari kita sadar kesehatan, ikuti perintah dari pimpinan negara kita, karena itu untuk kebaikan kita, bukan untuk menghalangi. Insya Allah kalau kita sabar, mengikuti apa perintah dari kepala negara, COVID ini mungkin bisa hilang, kita bisa beraktivitas seperti semula kembali. Seperti itu. Iya. Baik Pak Ade, sebelum kita berlanjut ke sesi kedua, sampai saat ini mungkin Pak Ade boleh nih menyampaikan kepada Tribuners ataupun masyarakat warga Kota Makassar khususnya yang mungkin menonton kita pada hari ini di Bincang Kota, yang menjadi imbauan-imbauan wajib nih yang harus masyarakat tahu untuk menjelang Nataru ini seperti apa? Ya, Pak terima kasih untuk rekan-rekan Tribuners yang menyaksikan acara ini. Kami dari pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan menghimbau pada saat pergantian tahun nanti, ayo kita mengisi kegiatan di rumah saja, tidak usah keluar kalau tidak ada keperluan yang mendesak, tidak boleh ada namanya arak-arakan yang mengumpulkan orang banyak, bermain petasan itu juga dilarang, kemudian membuat acara-acara baik itu mungkin kumpul-kumpul di perumahan atau apa yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, tolong mari kita bersabar, hindari hal-hal itu karena masalah COVID ini bukan hanya melanda Indonesia, melanda seluruh dunia, dan ini bukan kabar hoax. Ayo kita sama-sama partisipasi untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 ini. Mbak. Baik Pak Ade Indrawan. Nah, terima kasih Pak Ade untuk imbauan. Jadi tadi ada berbagai macam imbauan juga yang disampaikan yang pastinya wajib. Wajib untuk warga Kota Makassar yang mungkin nantinya ke depannya akan sudah berniat atau mungkin sudah mempersiapkan acara-acara konvoy. Bukan hanya konvoy ya, mungkin kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang. Tolong dengan imbauan ini tolong dipertimbangkan lagi karena bukan hanya menjaga diri kita tapi juga orang di sekitar kita. COVID belum selesai. Karena sudah ada varian baru lagi. Iya, varian baru sudah muncul. Baik Pak Ade. Setelah ini mungkin Tribuners kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya, kita akan membahas juga bersama dengan Pak Ade apa sih tantangan beliau dalam menghadapi Nataru ini sesuai dengan bidang beliau juga sebagai PLT Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Dan tentu saja saya akan kembali lagi pada sesi selanjutnya, tetap di Bincang Kota bersama saya Kinan Aulia seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik, terima kasih Tribuners, Anda masih setia untuk menyaksikan program Bincang Kota dan tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia. Nah, kita akan melanjutkan diskusi kita pada sore hari ini dan tentu saja sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Tribuners, saya mau menyelesaikan dulu nih beberapa pertanyaan yang saya masih ingin mencari jawaban dan mendengar suara dari Pak Ade sendiri. Nah, pasti saja masih bersama dengan narasumber kita, PLT Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, ada Bapak Kombes Pol Ade Indrawan. Nah, bagaimana Pak Ade? Masih semangat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat terus Selalu pasti. semangat. Selalu semangat. Nah, baik Pak Ade, setelah tadi kita membahas ya mungkin persiapan dan juga titik-titik mana saja yang nantinya akan menjadi tempat yang memiliki potensi dan cukup banyak perhatian dan harus dijaga juga nih oleh teman-teman dari kepolisian. Tapi sampai saat ini Pak Ade, apa sih yang menjadi tantangan terberat menurut Pak Ade dalam melakukan pengamanan ataupun juga melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan terhadap masyarakat yang masih sering saja bandel? Iya, terima Seperti kasih. apa? Terima kasih Mbak Kinan. Memang pada pelaksanaan kegiatan di musim COVID ini banyak tantangan yang kami hadapi dari pihak kepolisian. Ya. Mungkin terkait dengan kesadaran dari masyarakat bahwa COVID ini ada, masih ada masyarakat yang menganggap COVID ini mungkin cuma bohong-bohongan atau bagaimana hoax saja. Tapi sebenarnya COVID ini ada, kemudian sudah banyak korban yang seperti kita lihat, baik itu yang sakit maupun yang sampai meninggal dunia. Ini harus dari kepolisian selalu menghimbau dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ayo, COVID ini ada, bukan barang hoax. Sekarang ada lagi varian barunya yang bisa menyehatkan kita adalah kesadaran dari kita masing-masing, dari individu. Kalau individu kita sudah sadar bahwa kesehatan, menjaga prokes itu penting, termasuk dengan vaksin. Betul. Ayo kita vaksin, jangan lagi harus ada kesannya diburu-buru untuk vaksin, harus diancam-ancam. Tidak, ini untuk kepentingan kita semua. Kepentingan pribadi dari saudara-saudara sekalian, masyarakat, juga untuk kepentingan lebih luas lagi,
Makanya kenapa dari kepolisian, dari TNI maupun dari Pemda betul-betul pemerintah getol untuk mengajak vaksin. Salah satu yang membuat bisa kita menciptakan kekebalan kelompok adalah dengan vaksin. Betul. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ade. Nah, selanjutnya mungkin dari pernyataan yang Pak Ade sampaikan, dan juga mungkin ini sudah bukan kabar baru lagi ya mengenai varian baru temannya COVID ini yang datang nih, yang mungkin akan menjumpai kita lagi. Betul. Tapi pastinya kita berdoa untuk tidak memakan korban sebanyak COVID. Amin, amin. Nah, sampai saat ini untuk pihak kepolisian dalam persiapannya untuk mengantisipasi si temannya COVID ini sampai saat ini seperti apa Pak untuk menjelang tahun 2022? Terima kasih Mbak. Jadi sesuai tadi apa yang saya katakan bahwa salah satu cara untuk memutus transmisi penularan COVID-19 dengan varian barunya ini adalah dengan vaksin. Oleh karena itu kenapa Bapak Presiden kita sudah menggariskan kepada seluruh kepala daerah, Kapolda dan Pangdam untuk bahwa kita harus mencapai minimal 70% masyarakat yang sudah divaksin sampai dengan akhir tahun. Ini selalu kita genjot selama pelaksanaan jauh-jauh hari, selama ada perintah tersebut. Ya alhamdulillah sekarang Sulawesi Selatan sudah mencapai pada posisi 67 terakhir saya ketahuinya Mbak ya 67 lebih. Tinggal sedikit lagi kita sudah mencapai 70%. Tapi ini juga tidak membuat kita abai, karena ini adalah dosis pertama yang dihitung. Masih ada lagi dosis kedua yang mungkin masyarakat belum melaksanakan dosis kedua, silakan. Kalau memang sudah waktunya bisa divaksin dosis kedua, jangan tunda-tunda lagi. Segera menuju tempat-tempat vaksinasi untuk divaksin yang kedua. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ade. Nah, tapi untuk dari pihak kepolisian sendiri, bagaimana sih peran penting kepolisian dalam mengedukasi masyarakat yang mungkin sampai saat ini ya, Pak, tentu saja menjadi salah satu hal yang menyedihkan mungkin ya, karena masih banyak masyarakat yang mungkin abai, bahkan lalai dan tidak mau melakukan vaksinasi. Entah itu karena statement ataupun berita-berita apa yang mereka dengar. Betul. Nah, sebenarnya untuk dari Pak Ade mungkin bisa juga mewakili teman-teman kepolisian yang lain dalam mengedukasi masyarakat. Seperti apa? Terima kasih, Mbak. Kepolisian tidak bisa untuk bekerja sendiri, mengedukasi masyarakat. Tentunya semua harus dengan kerjasama, baik itu dari aparat pemerintah daerah maupun dari rekan-rekan TNI, termasuk kepada masyarakat. Seperti saya nih, masyarakat, saya punya keluarga, saya juga harus sadar dengan kesehatan, saya harus mengedukasi keluarga-keluarga saya, baik yang di dalam rumah maupun tetangga saya. Kita bisa menjadi corong-corong edukasi kepada saudara-saudara kita yang lain. Jangan hanya menyerahkan kepada aparat pemerintah, karena tidak mampu kalau hanya aparat pemerintah. Tetangga-tetangga kita, kalau kita ada kesempatan, dia belum vaksin, berikan edukasi yang baik. Sehingga tetangga kita juga mau vaksin. Kalau semua sudah tervaksin, insya Allah mudah-mudahan COVID ini cepat pergi dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena kalau COVID sudah aman, vaksinasi juga mencapai target, insya Allah tidak ada lagi tuh pengamanan untuk merayakan malam tahun baru. Jadi lebih besar lagi peluangnya masyarakat untuk bisa berkumpul, karena mata rantai virus COVID pun sudah terhenti, tidak ada lagi yang akan datang seperti varian baru ini. Dan mungkin itu juga yang dilakukan oleh aparat negara dan juga pemerintah kota dan yang lainnya, sehingga mengeluarkan kebijakan yang pastinya bukan menguntungkan satu pihak, Tribuners, karena pasti untuk menjaga keselamatan semua orang. Untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama, bukan kepentingan untuk diri sendiri. Baik, Pak Ade. Nah, mungkin kita sebelum berlanjut lagi, sebelum mengakhiri sesi perjumpaan kita, pastinya kita akan bertemu lagi nih Pak Ade di ruang-ruang diskusi lainnya, insya Allah. Insya Allah, amin. Bersama Tribun Timur juga. Nah, saya mau membacakan dulu beberapa pertanyaan Pak Ade ya. Semoga bisa dibantu untuk dijawab nih pertanyaan dari masyarakat nih mungkin, atau dari fans-fans Pak Ade juga nih mungkin yang saat ini sedang menonton program Bincang Kota. Tapi kita pilih sekitar 2 atau 3 pertanyaan Pak ya. Nah, baik. Ini pertama ada dari Reza. Nah, selamat siang, Komandan. Ya, selamat siang. Selamat siang, Mas Reza. Ya, baik. Sampai saat ini saya pun ingin merayakan tahun baru pastinya untuk berkumpul kepada keluarga dan insya Allah, dan pastinya saya
saya sudah melakukan vaksinasi, dan bagaimana dalam menghadapi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah menjelang tahun 2022 ini? Adakah kebijakan lain yang dikeluarkan? Aduh, penawaran nih kayaknya Pak Ade. Silahkan Pak Ade. Jadi dia sudah melakukan vaksinasi, apakah ada kebijakan untuk pengumpulan keluarga, misalnya mungkin menggelar silaturahmi kali ya, untuk menjelang Natal ya? Silahkan Pak Ade. Jadi pada prinsipnya Mas Reza, tidak ada namanya larangan yang kita tidak boleh berkunjung ke keluarga, ke orang tua, silakan saja. Yang dilarang adalah tidak boleh berkumpul dalam jumlah besar. Karena kalau jumlah besar ini kita tidak bisa mengontrol siapa yang sudah aman dari COVID, siapa yang sudah vaksin, ini tidak bisa dikontrol. Kalau memang cuma orang rumah, 6 orang, itu tidak ada masalah. Jadi untuk Mas Reza tidak usah khawatir, tidak ada larangan-larangan yang melarang sampai harus tidak boleh pergi ke rumah orang tua segala macam, tidak seperti itu. Yang dilarang adalah pengumpulan dalam jumlah besar. Itu saja. Ya, baik Mas Reza, semoga bisa terjawab ya. Jadi tetap bisa Anda bertemu dengan keluarga. Tapi tentu saja tetap ada protokol kesehatan yang harus selalu diterapkan karena untuk menjaga keluarga kita sendiri pastinya. Nah, baik, mungkin pertanyaan selanjutnya saya pilih lagi dari Olivia. Nah, baik, selamat siang Pak. Ini sudah sore tapi tidak apa-apa. Selamat sore Mbak Olive. Selamat sore Mbak Olive. Nah, Pak, bagaimana untuk persiapan dari kepolisian tersendiri, khususnya di Polda Sulsel, untuk titik-titik yang telah ditentukan? Apakah ada sweeping atau tidak ada? Seperti apa Pak? Ya. Kayaknya ini takut ditilang. Jadi dalam operasi lilin yang kita gelar selama 10 hari ini Mbak Olive, ada 60 pos pengamanan yang disiapkan di seluruh Sulawesi Selatan, dan sekitar kurang lebih 31 untuk pos pengamanan dan 2 pos terpadu. Pos-pos ini didirikan lebih kepada, karena ini operasi sifatnya operasi kemanusiaan, lebih sifatnya kepada edukasi kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk kita sama-sama patuh dan aware dengan protokol kesehatan. Jadi kalau sweeping itu mungkin sifatnya adalah menghimbau, bukan sweeping kendaraan, tapi sifatnya menghimbau kalau ada pengumpulan-pengumpulan, mari kita sama-sama menjaga supaya tidak terjadi klaster baru dalam pelaksanaan Nataru ini. Itu aja. Jadi tetap bisa melakukan perjalanan jauh, yang penting tetap juga mematuhi aturan lalu lintas pastinya. Tentunya, menggunakan helm, membawa SIM dan sebagainya. Betul. Mungkin sweeping itu lebih kepada edukasi ya Pak. Jadi kalau misalnya Mbak Olive lagi di jalan terus ketemu polisi, nggak usah lari. Nggak usah lari. Karena yang diperiksa mungkin mungkin maskernya. Ya, betul. Apakah menggunakan masker dan helm ya Pak? Jangan sampai pakai masker tapi nggak pakai helm. Pelanggaran lalu lintas lagi. Nah, baik, mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak Ade, yang terakhir. Halo Tribuners, baik, perkenalkan nama saya Anissa. Baik, halo Kak Anissa. Saya juga merupakan mahasiswa, tapi saya juga ingin merayakan tahun baru bersama keluarga dan sudah ada beberapa persiapan yang telah dipersiapkan. Lantas bagaimana Pak jika ingin melakukan persiapan bersama keluarga? Apakah tetap bisa melakukan perjalanan jarak jauh? Perjalanan yang cukup jauh untuk menemui, mungkin ini hampir sama ya Pak dengan yang tadi. Tetap bisa ya Mbak Nisa, mungkin kita skip pertanyaan selanjutnya lagi. Satu pertanyaan terakhir ya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Pak Ade, boleh dibantu jawab. Oke. Ya, ini dari Rian. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Rian. Ya, salam kenal Pak, saya juga warga Makassar, asli Makassar. Dan setiap tahun baru saya tidak pernah melewatkan momentum untuk berkumpul bersama keluarga. Tapi saya juga mendengar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Nah, bagaimana persiapan ataupun titik-titik yang nantinya akan menjadi tempat yang disekat oleh teman-teman ataupun tim kepolisian, seperti apa itu Pak untuk persiapannya? Ya. Terima kasih Mas Rian ya. Iya Mas Rian. Terima kasih Mas Rian. Jadi sesuai dengan Inmendagri juga bahwa tidak ada penyekatan-penyekatan yang dilakukan. Mungkin sifatnya hanya pembatasan-pembatasan agar tidak terjadi, kembali lagi ke rumus awalnya, tidak terjadi pengumpulan manusia dalam jumlah yang besar. Jadi tidak ada penyekatan-penyekatan, tidak ada penutupan jalan, hanya sifatnya untuk supaya menghindari terjadinya penumpukan massa. Itu aja. Baik.
Saya rasa untuk beberapa pertanyaan sudah bisa mewakili beberapa jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Komandan ya, sehingga bisa membantu menjawab pertanyaan dari Tribuners juga Pak Ade. Terima kasih Mbak Nah, Kinan. iya sama-sama. Dan tentu saja pada sesi akhir kita sore hari ini Pak Ade, saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih nih, karena Pak Ade sudah bersedia datang, dan pastinya juga program ini juga pastinya menjadi salah satu wadah edukasi. Betul. Karena ketika teman-teman Tribuners ataupun warga Kota Makassar yang mungkin saat ini sedang menonton, yang sebelumnya tidak mengetahui nih imbauan apa sih sebenarnya menjelang tahun baru, melalui channel ini teman-teman juga bisa mendengar bahwa untuk memutus klaster-klaster baru tersebut juga pihak kepolisian bekerja sama dengan TNI dan juga aparatur negara yang lainnya dan pemerintah dengan kebijakan yang dikeluarkan untuk melindungi masyarakat Kota Makassar itu sendiri. Dan saya juga mau menggarisbawahi bahwa tidak ada sekat, yang adanya pembatasan. Dan buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan jauh mengunjungi keluarga, tetap patuhi mungkin peraturan lalu lintas dan protokol kesehatan seperti itu. Jadi jangan langsung lari kalau ada polisi. Jangan sampai ketakutan nih Pak. Ya baik Pak Ade Indrawan, terima kasih untuk waktunya di akhir sesi. Terima kasih Mbak. Mungkin Kinan mau nih minta satu closing statement ataupun harapan dari Pak Ade Indrawan selaku Kinan lupa lagi, selaku PLT Kabid Humas Polda Sulsel, mewakili teman-teman Polda dan juga aparatur negara ataupun juga kepolisian dalam live Bincang Kota kita pada sore hari ini. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak Kinan. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan kepada Tribuners sekalian. Yang pertama terkait dengan vaksinasi. Kami mengajak kepada masyarakat, ayo kita vaksinasi dimanapun saudara-saudara berada, mari kita vaksinasi. Karena salah satu cara untuk memutus penularan COVID-19 adalah dengan vaksinasi. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa 70% dan tidak lama lagi kita bisa 100%. Dengan kesadaran kita semua, kita bisa mendapatkan vaksinasi sehingga kita bisa berkontribusi terhadap menghilangnya COVID-19 dari Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua terkait dengan tahun baru, kami dari kepolisian juga menghimbau, mari kita melaksanakan tahun baru ini dengan lapang dada. Saat ini bukan saatnya kita bersenang-senang dulu, karena COVID tetap mengintai, Omikron sudah ada masuk Indonesia. Kita di rumah saja lebih aman, kecuali kalau ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan rekan-rekan atau saudara-saudara keluar, kami persilakan. Tapi kami menghimbau di rumah saja, tidak usah ada arak-arakan, pawai kendaraan bermotor, dengan sedemikian banyak kendaraan, kemudian tidak usah bermain kembang api karena itu dilarang. Kita sama-sama prihatin dengan cara kita di rumah saja sambil nonton TV atau channelnya Tribun. Kita mungkin Tribun akan memberikan live lagi di saat tahun baru. Kita itu dengarkan Tribun saja. Betul, sebagai edukasi juga pastinya. Baik Pak Ade, terima kasih banyak untuk waktu dan kesehatannya, dan tentu saja pada sore hari ini Kinan dan dan teman-teman dari Tribun Timur maupun juga Tribuners yang saat ini menonton dan juga warga Kota Makassar yang saat ini menonton berharap dan mendoakan agar pihak yang nantinya juga akan menjadi pihak yang menjaga keamanan dan juga melakukan penertiban menjelang tahun baru selalu diberi kesehatan. Amin, dan kemudahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Insya Allah ya Pak, harus tetap semangat sampai terus menjelang 31 Desember nih puncaknya. Iya. Dan pasti mungkin akan sampai dini hari Pak sampai dini hari. Betul. Nah, tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada PLT Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Ada Bapak Kombes Pol Ade Indrawan. Terima kasih sudah hadir Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu dalam ruang diskusi lainnya. Atau pasti kita nanti undang lagi di Bincang Kota selanjutnya. Tapi tidak bahas ini lagi Pak. Yang lain lagi. Yang lebih seru lagi. Baik Tribuners, sampailah kita pada sesi akhir hari ini bersama saya Kinan Aulia dan narasumber saya yang terhormat ada PLT Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Indrawan yang sudah bersedia dan menjadi narasumber kita pada Bincang Kota sore hari ini. Dan tentu saja saya juga mengingatkan kepada seluruh Tribuners untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.